Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mulai membahas algoritma untuk clamp cubic spline. Nah, sebenarnya algoritmanya ini tidak terlalu jauh berbeda dengan yang natural cubic spline. Maka ini akan coba saya tampilkan dalam diagram seperti ini. Data yang kita ketahui tentunya untuk clamp cubic spline ini lebih banyak dibandingkan data untuk natural cubic spline. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kita diberikan data turunan pertama, nilai fungsi yang akan kita interpolasi di titik ujung kiri x0, dan juga turunan pertama nilai fungsi yang akan diinterpolasi di titik ujung kanan atau di titik xn. Nah, tentunya kita juga memiliki data x dengan fx-nya, dimulai dari x0 sampai xn. Sehingga disinilah letak perbedaannya, bahwa kita memiliki tambahan data ini yang diketahui ya, untuk clamp cubic spline ini. Nah, kemudian seperti biasa tentunya yang akan kita hasilkan adalah suatu polinomial nantinya. Yang akan kita cari adalah polinomial order 3. Makanya di sini dikatakan cubic. Order 3 dengan koefisien-koefisien polinomialnya adalah AJ, BJ, CJ, dan DJ. Nah, polinomialnya ini didefinisikan pada setiap selang. Untuk polinomial Xj itu berarti berlaku pada wilayah mulai Xj sampai Xj plus 1. Keberlakuannya polinomial Sj ini. Nah, sehingga kita bentuk mulai dari X0 sampai ke X0, X1 sampai ke nanti terakhir adalah J-nya adalah sampai n-1, berarti nanti sampai Sn-1. Ini berlakunya di Xn-1 sampai Xn. Oke. Sehingga dari X0 ini sampai ke sini, ini total berarti nanti ada n buah polinomial. Oke. Itu target akhirnya sama seperti di natural cubic spline. Yang akan kita dapatkan adalah polinomial sebanyak n buah yang masing-masing didefinisikan di masing-masing selang ini. Sehingga yang perlu kita cari adalah koefisien-koefisien dari setiap polinomial-polinomial ini tadi. Nah, maka dari data yang kita miliki ini, kita akan mencari nilai koefisien AJ, BJ, CJ, DJ untuk mulai dari J0 sampai N-1. Itulah algoritma yang harus kita kerjakan untuk clamp cubic spline. Tentu sebenarnya sama dengan natural cubic spline, sama-sama mencari ini ya. Hanya saja nanti karena tadi datanya berbeda, ada tambahan, maka tentunya prosedur penghitungannya pun juga ada perbedaan. Nah, di mana letak perbedaannya kita akan lihat di video ini. Sekarang, seperti halnya natural cubic spline, kita menghitung dulu HI. Lihat di sini I-nya mulai dari 0 sampai N-1. Setelah dapat terkumpul nilai HI, maka tahap berikutnya kita menghitung nilai alfa. Nah, perbedaannya dengan natural cubic spline, untuk alfa di natural cubic spline hanya dihitung dari mulai alfa 1 sampai alfa N-1 dengan rumus yang seperti ini. Jadi rumusnya ini yang di clamp cubic spline ini sama dengan yang di natural cubic spline untuk alfa 1 sampai alfa N-1. Sementara di natural cubic spline tidak ada alfa 0, tidak ada alfa n. Ya, tidak ada alfa 0, tidak ada alfa n. Nah, di clamp cubic spline kita hitung alfa 0 dan alfa n. Alfa 0 dihitung dengan melibatkan FPO. Ingat, FPO itu adalah ini. Nilai turunan F aksen di titik X0 ini. Ini adalah FPO. Kemudian alfa n di sini dihitung dengan melibatkan FPN. FPN adalah nilai turunan fungsi F di titik Xn. Inilah FPN. Oke. Sehingga dari sini saja di tahap kedua ini sudah kelihatan kegunaan dari atau penggunaan dari nilai-nilai turunan ujung kiri sama ujung kanan ini. Nah, kemudian setelah dapat seperangkat nilai alfa n, yaitu dari mulai alfa 0 sampai alfa n, ya, seperangkat nilai alfa dimulai dari alfa 0 sampai alfa n, maka langkah berikutnya kita menghitung seperangkat nilai L, mu, dan Z. Nah,
Di sini L0, mu0, Z0 dihitung dengan rumus ini. Lihat, untuk mu0 langsung diisi nilai 0,5 sini. Sementara L0 2H0, Z0 sama dengan alfa 0 per F0. Ini rumus ini tentunya berbeda dengan yang di natural cubic spline. Ya, ini berbeda. Sehingga di sini sudah kelihatan perbedaan kedua ya. Selain dari penghitungan alfa 0 dan alfa n tadi. Kemudian dapat L0, mu0, Z0, hitung L1 sampai Ln-1, mu1 sampai mu-n-1, Z1 sampai Zn-1 dengan rumus yang sama dengan yang natural cubic spline. Oke. Lalu terakhir hitung Ln, Zn dengan rumus yang seperti ini, dan ini berbeda tentunya dengan apa yang dikerjakan di natural cubic spline. Jadi yang berbeda saya kasih tanda ya. Ini saya kasih tanda ini. Lalu ini, lalu ini, lalu ini. Seperti sama di natural cubic spline juga tidak ada penghitungan mu-n. Oke, tidak ada penghitungan mu-n. Jadi seperangkat nilai L itu mulai dari 0 sampai N, kemudian mu hanya mulai dari mu0 sampai mu-n min 1. Untuk Z dimulai dari Z0 sampai Zn. Oke. Setelah dapat seperangkat nilai L, mu dan Z ini, lalu kita masukkan dulu rumus Cn. Khusus nilai C di titik N sama dengan Zn. Zn diperoleh dari sini tadi. Lalu berikutnya kita masuk tahap akhir, yaitu mendapatkan nilai A, B, C, dan D ini. Untuk An-1 sampai A0 ini sudah langsung otomatis kita dapatkan dari data-data fx0 sampai fxn. Nah, seperti di natural cubic spline, untuk bagian ini proses loopingnya adalah proses dari atas ke bawah atau dari nilai besar ke kecil, indeks besar ke indeks kecil, dari mulai An-1 sampai A0. Lalu kita hitung dulu C, Cn-1 sampai C0. Perhatikan di sini, kalau dilihat dari rumus ini, ketika kita mulai Cn-1 berarti J-nya di sini adalah N-1, di sini N-1, di sini N-1 plus 1 berarti N. Berarti di sini adalah Cn. Nah, maka untuk menghitung Cn-1 kita butuh nilai Cn. Nah, Cn tadi sudah diberikan di sini yaitu Zn. Dapat nilai Cn-1 sampai C0, berikutnya kita hitung Bn-1, B0 juga kita hitung dengan rumus yang sama persis dengan di natural cubic spline. Lalu Dn-1 sampai Dn juga dihitung dengan rumus yang sama dengan di natural cubic spline. Oke, jadi sampai di sini sudah dapat apa yang kita cari. Sekali lagi kita coba review kembali. Perbedaannya dengan natural cubic spline, pertama dari segi data yang diketahui, ada tambahan dua data ini. Kemudian pada tahap proses penghitungannya, untuk seperangkat nilai alfa itu harus menghitung juga nilai alfa 0 dan alfa n. Sementara di natural cubic spline tidak perlu. Kemudian setelah dapat seperangkat nilai alfa, mulai menghitung seperangkat nilai L, mu dan Z. Perbedaannya dengan natural cubic spline adalah rumus untuk L0, mu0, Z0 dan Ln, Zn. Perbedaannya. Kemudian berikutnya tetapkan nilai Cn. Lalu selanjutnya terakhir adalah menghitung nilai A, B, C, dan D dengan rumus yang sama dengan natural cubic spline. Oke, jadi dengan seperti ini maka kalau kita mau mengerjakan dengan Excel atau LibreOffice Calc, maka hanya sedikit saja perubahan yang perlu kita sesuaikan dengan berdasarkan pada diagram seperti ini. Oke, kita akan coba nanti kerjakan di LibreOffice Calc untuk algoritma clamp cubic spline ini. Ya, ini adalah tabel data yang digunakan di video ke berapa itu, keempat ya. Jadi video keempat dengan rumus-rumus natural cubic spline-nya. Nah, di data ini diasumsikan kita seperangkat data ini diasumsikan kita punya data dari mulai X0 sampai X20.
Nah, maka sebagaimana tadi sudah dijelaskan, kita akan memodifikasi beberapa bagian dari rumus-rumus di dalam tabel ini untuk penghitungan clamp cubic spline. Maka di sini kita tambahkan dua data baru, FP0 dan FPN. Nanti kita akan isikan di sini. Kemudian kita pertama akan memperbaiki penghitungan alfa dulu. Untuk natural cubic spline tidak ada penghitungan alfa 0, maka kita perlu menghitungnya. Sementara alfa n ini hanya sekedar copy paste sampai sini ya, padahal tidak digunakan. Oke, nanti berarti ini harus kita perbaiki. Kita kosongkan dulu. Ini juga harus kita perbaiki. Kemudian L0 juga tadi berubah nilainya, rumusnya L0 mu0 Z0. Kemudian Ln mu n tidak dihitung, kemudian Zn juga harus dirubah. Kemudian Cn di sini sama dengan Zn. Berarti ini langsung saja kita rubah sama dengan Zn, sama dengan ini. Oke, sekarang kita mulai dari alfanya dulu, alfa nolnya dulu. Alfa 0, kalau kita lihat ke rumus, sama dengan 3A1 min A0 per H0. Berarti sama dengan 3 dikalikan A1, berarti ini dia min A0, berarti yang ini, lalu dibagi dengan H0, berarti dibagi dengan ini, lalu dikurangi dengan 3 dikalikan FP0. FP0 nanti akan kita ambil yang ini dia alfa 0, lalu alfa n adalah 3 kalikan FPN sama dengan 3 dikalikan FPN, berarti kita akan kalikan yang di sini nanti, lalu dikurangi dengan 3 dikalikan dalam kurung AN min 1, berarti ini dikurangi AN min 1 nya ini, lalu dibagi dengan HN min 1, berarti yang ini. Oke, itu alfanya. Kemudian L0 adalah 2 kali H0 sama dengan 2 dikalikan H0 ini, lalu mu 0 sama dengan 0,5, langsung kita isi, lalu Z0 adalah alfa 0 dibagi L0 sama dengan alfa 0 dibagi dengan L0. Kemudian Ln sama dengan Hn min 1, berarti yang ini dikalikan 2 dikurangi mu n min 1 dikurangi 2 mu n min 1, berarti yang ini. Oke, ya. Mu n tidak dihitung, lalu Zn adalah alfa n sama dengan alfa n, berarti yang ini, dalam kurung dulu, sama dengan alfa n dikurangi Hn min 1 dikurangi Hn min 1 yang dikalikan dengan Zn min 1, berarti dikalikan dengan yang ini ya, lalu dibagi dengan Ln, ini. Oke, udah. Selebihnya sama semua. Sekarang kita asumsikan nilai-nilai ini. Misalkan FP0 katakanlah nilainya 1, FPN nilainya adalah 2. Oke, misalkan seperti itu, maka ini yang terjadi. Ya, untuk video berikutnya kita akan coba plotkan data ini
Nanti bisa bandingkan dengan video sebelumnya yang memplot data-data natural cubic spline. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.